pseudotoraks itu di tengah, dan metatoraks itu di bagian abdomen. Oke. Nah, alat dan bahan dari teknik pinning yang kita butuhkan, yang pertama itu ether dan kloroform. Fungsinya apa? Jadi ether dan kloroform ini difungsikan untuk mematikan si serangga itu. Masih ingat cara mematikan serangga pakai ether dan kloroform? Jadi mematikannya itu dengan cara memberi udara dari si ether dan kloroform ini sampai si serangganya itu mati perlahan. Atau bisa juga menyentuhkan secara langsung cairan ether dan kloroform ini ke serangganya. Jadi misalkan ada lalat yang sudah kalian tangkap, itu bisa ditetesi dengan ether dan kloroform, dia bakal mati sendiri gitu. Atau dengan kutu dan pinjal itu bisa langsung dioleskan ke kulit yang ada kutu dan pinjalnya itu. Terus yang kedua, insektin. Tentunya kita butuh si insektin ini untuk menusuk serangga. Jadi dia ditusuk dari mesotoraks itu sampai tembus ke sternumnya. Nah, terus ada pinning block. Pinning block ini fungsinya untuk mengatur ketinggian serangga. Jadi semakin dekat atau semakin jauh dari styrofoamnya itu. Terus ada styrofoam juga. Nah, fungsinya styrofoam itu sebagai tempat tempat meletakkan si koleksi serangganya. Terus ada Kanada balsam. Kalau Kanada balsam itu untuk merekatkan si serangga itu dengan kertas segitiga itu. Bisa juga diganti dengan putex atau nail polish. Selanjutnya ada loop, itu untuk digunakan mengidentifikasi si serangga. Lanjut ada kertas segitiga. Nah, diingat lagi kalau kertas segitiga ini tuh cuman digunakan untuk nyamuk. Jadi Kulicoides, Aedes, Culex, dan Anopheles itu pakai kertas serangga. Dan satu spesies dari lalat, yaitu Hematobia irritans. Karena dia ukurannya sangat kecil dan tidak memungkinkan kalau digunakan insektin. Oke. Nah, ini juga yang penting banget dan harus kalian pahami, yaitu langkah kerja teknik pinning. Jadi, teknik pinning itu tujuannya untuk mengidentifikasi dan menyimpan spesimen yang akan dikoleksi. Caranya, yang pertama itu dengan mematikan serangga menggunakan ether atau kloroform. Caranya seperti yang udah aku kasih tahu tadi, yaitu dengan memberikan udara dari si ether atau kloroform itu atau menyentuhkan secara langsung ether dan kloroform ini ke serangganya sampai dia benar-benar mati. Yang kedua, itu baru bisa dikembangkan sayapnya, kemudian dibentangkan kaki-kakinya. Tujuannya buat apa? Supaya nanti ketika kita melakukan pinning itu tidak mengganggu gitu. Dan yang ketiga, itu serangga yang sudah mati dipegang dengan ibu jari dan telunjuk. Jadi posisinya seperti ini, kepalanya ada di bagian dalam dan abdomennya di luar gitu. Setelah itu tusuk dengan pin baja atau insektin di bagian toraks di antara pangkal sayap bagian tengah sebelah kanan mesotoraks hingga menembus dari mesosternum. Jadi di mesotoraks yang toraks bagian tengah itu ada nusuknya di sebelah kanan. Kenapa kok harus di sebelah kanan, spesifik di sebelah kanan? Sebenarnya kalau serangganya ukurannya kecil sekali, nggak apa-apa, nggak harus di sebelah kanan. Takutnya kalau terlalu kanan nanti malah putus sayapnya. Tapi kalau untuk serangga-serangga yang ukurannya lebih besar, disarankan untuk nusuknya tuh di mesotoraks sebelah agak ke kanan. Karena yang pertama, di sana itu organnya lebih tidak padat. Maksudnya sedikit, lebih sedikit gitu organnya. Jadi ketika kita tusuk, nggak banyak organ yang akan rusak gitu. Selain itu dia juga strukturnya lebih kuat daripada yang sebelah kiri. Terus supaya dia nggak menutupi karakteristik dari si spesies itu, karena ada beberapa spesies yang karakteristiknya itu dilihat dari toraksnya. Seperti contohnya Musca domestica, kemudian Sarcopaga, itu kan kita bisa mengidentifikasi juga dilihat dari corak di toraksnya kan, apakah dia ada 3 garis atau ada 4 garis. Nah, ditakutkan kalau misalkan kita nusuknya itu di tengah, nantinya si karakteristik itu akan tertutup dengan insektin kita gitu. Jadi lebih baik agak di sebelah kanan. Tuh. Oke,
Selanjutnya, jadi serangga kecil itu diletakkan di atas ujung kertas segitiga menggunakan Kanada balsam, lem, atau cat kuku jernih. Jadi, diingat lagi tadi yang aku bilang, yang dimasukkan ke kertas, yang ditempelkan ke kertas segitiga itu cuma golongan nyamuk, jadi 4 spesies itu, sama Hematobia irritans. Yang keenam, identifikasi dengan loop atau stereomikroskop. Jadi untuk mengetahui itu spesiesnya apa, dari genus apa, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita baru labeling. Nah, labeling ini urutannya setelan. Jadi, spesies, tanggal, tempat, dan nama kolektor. Tapi, sebentar. Kalau di buku praktikum kalian itu ada yang menuliskan tempat dulu baru tanggal, tapi nanti kita anggap sama aja. Nanti aku coba konfirmasi lagi sama dosennya dan juga teman-teman Astra. Itu baiknya taruh tanggal dulu atau tempat dulu. Jadi nanti aku akan kasih tahu ke kalian setelah itu. Oke, terus nomor 8 yang terakhir itu baru dikeringkan dalam oven dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, masa pengeringan ini itu penting sekali untuk spesimen serangga yang besar. Karena apa? Nah, kalau misalkan nggak dikeringkan, cairan tubuh serangga itu kan masih ada di dalam tubuhnya dan masih dipertahankan gitu kan. Nah, nantinya kalau misalkan disimpan dalam jangka waktu yang lama, si tubuh itu bakalan membusuk dan bakalan mengundang serangga-serangga lain untuk membantu pembusukan si serangga itu. Jadi nanti tidak akan bisa diidentifikasi dan tidak akan bisa dikoleksi dalam jangka waktu lama. That's why harus di oven dulu selama 24 jam di suhu 50 sampai 60 derajat Celcius sampai cairan tubuhnya itu benar-benar habis gitu dan serangganya jadi kering. Oke, next ke larva penyebab meiosis. Ini juga kalian pelajari. Jadi, meiosis itu apa sih? Meiosis itu adalah investasi larva lalat pada organ atau jaringan hidup yang menyerang makhluk hidup. Jadi bisa ke ternak dan bisa ke manusia atau hewan peliharaan juga. Dan larva penyebab meiosis ini dia berasal dari lalat Ordodiptera, dikenal dengan maggots, grubs, atau belatung. Nah, ini gambar dari si meiosis itu sendiri. Jadi larva lalatnya itu mereka tumbuh di jaringan yang masih hidup dan mereka akan membuat kerusakan di jaringan tersebut. Dimulai dari membuat kebusukan atau nekrosis, kemudian menyebar sampai ke jaringan-jaringan yang sehat, akhirnya mengundang lalat-lalat baru dan akhirnya jaringan itu benar-benar rusak dan nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Dan nggak bisa diobati lagi, jadi harus dibuang jaringan nekrosisnya. Oke, yang perlu kalian pahami juga terkait dengan gejala klinis, aku minta tolong soal gejala klinis dan terapi ini benar-benar dibaca lagi berulang-ulang, karena ini penting banget di ilmu penyakit parasitik. Jadi gejala klinis dia terkena meiosis atau si hewan itu terkena meiosis. Yang pertama itu kondisi tubuhnya lemas, kemudian hewannya tampak dehidrasi karena itu cairan tubuhnya itu dimakan, cairan tubuh dan nutrisi-nutrisinya itu dimakan oleh si larva lalat ini. Kemudian dia juga akan mengalami anoreksia atau tidak mau makan karena kondisi tubuhnya juga sudah tidak sehat, kemudian tidak ada cadangan energi di tubuhnya, terjadi inkoordinasi tubuh juga karena kalau misalkan miosisnya itu terjadi di ekstremitas itu akan mengganggu gerak tubuh si hewannya. Terus yang kelima itu rambutnya jadi kusam, terjadi anemia juga dan nekrosis jaringan seperti yang tadi aku bilang. Di yang awalnya jaringannya lukanya kecil, kemudian ada meiosis, jadi lukanya itu semakin menyebar dan nekrosis jaringannya jadi tidak bisa tertolong gitu. Nah, terapinya dengan apa dan menggunakan apa? Yang pertama dengan melakukan pembersihan larva lalat dengan pinset anatomis. Jadi sebelum kita memberi pengobatan lebih lanjut, kita tuh harus memastikan tidak ada larva lalat yang tertinggal di lukanya. Karena percuma juga kita sudah beri antibiotik, kita sudah beri obat-obat analgesik dan lain sebagainya atau antihistamin,
Tapi kalau larvanya masih tetap di situ, dia akan tetap berkembang dan akan tetap membuat kerusakan jaringan. Yang pertama, dibuang dulu larva lalatnya. Kalau beberapa kali pengalaman di magang itu, pembersihan lalat itu dibarengi dengan flushing menggunakan NaCl fisiologis atau larutan tembakau. Fungsinya untuk melemahkan si larva lalat ini. Jadi ketika mengambil larva dengan pinset anatomis itu akan lebih mudah. Terus bisa juga disemprot dengan diclofenac 1% atau sebutannya juga dengan Busanex pada luka. Busanex ini fungsinya sebagai antiseptik dan juga anti parasit juga supaya nggak ada lalat-lalat lain yang hinggap dan menaruh telurnya di luka yang sudah kita bersihkan. Terus yang ketiga, bagian luka itu diirigasi dengan antibiotik. Jadi ketika lukanya sudah bersih, kita sudah kasih antiseptik, baru kita beri antibiotik. Tujuan antibiotik ini untuk mencegah adanya infeksi sekunder dari paparan bakteri, virus, atau sebagainya. Gitu. Terus yang keempat itu luka itu diinjeksi dengan antihistamin dan antibiotik lagi. Tapi injeksi antibiotik itu opsional sifatnya. Oke, kalau aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa langsung potong aja, bilang Kak, kecepatan mau diulang lagi, nggak apa-apa. Tapi selama kalian dengerin, aku bakalan ulang lagi. Oke, nah ini siklus hidup kita next aja. Langsung ke klasifikasi berdasarkan asalnya. Jadi lalat itu ada lalat primer, sekunder, dan tersier yang menyebabkan meiosis. Jadi lalat primer itu dia yang pertama kali meletakkan telurnya di karkas. Contohnya ada Lucilia, Califoria, Lucilia augur, sorry, Califora augur, Califora australis, dan Chrysomia beziana. Terus kalau lalat sekunder itu dia yang menyerang setelah lalat primer dan dia menambah kebusukan hewan hidup atau lukanya itu. Contohnya ada Chrysomia ruvifacies, Chrysomia micropogon, Microcalifora varipes, dan Sarcophaga. Terus yang terakhir itu ada lalat tersier, dia yang memperparah luka, dan lalat yang terakhir datang melanjutkan kerusakan dari lalat primer dan sekunder. Jadi ketika lukanya itu sudah kronis, sudah sangat busuk dan sudah tidak bisa diselamatkan, itu waktunya si lalat tersier itu datang untuk membuat kerusakan yang lebih parah. Contohnya adalah Musca domestica, Vannia australis, dan Peronia rosata. Next, ini morfologi lalat. Ingat lagi, yang menjadi pembeda itu di ujung posteriornya dilihat dari spiracular slit. Jadi, ini bentukan peritrem, ini button, dan ini si spiracular slit itu. Membedakannya kalau Chrysomia dia spiracular slitnya memanjang dan dia gendut. Jadi yang dimaksud gendut itu ketika jarak antara satu spiracular slit dengan spiracular slit lain itu berdekatan. Jadi dia seperti desak-desakan gitu, desak-desakan. Dan dia buttonnya tidak lengkap. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kemudian peritremnya juga tidak lengkap. Jadi dia tidak bertemu dari ujung ke ujung. Awas hati-hati dengan Sarcophaga hemorrhoidalis karena dia mirip dengan Chrysomia, cuman bedanya itu di spiracular slitnya yang dia lebih ramping. Di mana jarak antara satu spiracular slit dengan spiracular slit lain itu lebih panjang. Next ke Musca domestica, ini paling mudah diidentifikasi dari bentukan spiracular slitnya, dia meliuk-liuk gitu, dan buttonnya terlihat jelas. Selain itu, peritremnya juga tampak jelas, menyatu di ujung ke ujung. Jadi dia peritremnya sempurna. Oke, ini review spesies, kalian nggak usah ngafalin terlalu keras, karena yang keluar juga nggak semuanya. Jadi yang keluar yang kalian temukan aja di selama uprak yang kalian kerjain di laprak itu biasanya di hewan ini nemunya apa, di hewan ini nemunya apa gitu. Ya, yang biasa kalian yang kemarin kalian bawa itu aja.
Mungkin review spesies ini aku lewatin aja ya. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung bedain antar spesies, tanya aja karena ini juga nggak yang harus kalian hafal lagi. Ya ini udah post test. Oke, aku lanjut ke wait. Aku lanjut ke yang kedua. Tapi sebelumnya kalian ada yang mau ditanyakan nggak ya dari entomologi satu ini? Kak, izin bertanya, Iya. untuk kepentingan dan kontrol itu ada di semua spesies harus dihafalin juga apa cuman yang kita dapat aja waktu praktikum, Kak? Kalian nggak apa-apa baca semuanya, tapi yang diprioritaskan yang kalian dapat di praktikum aja. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, udah nggak ada ya. Aku lanjut ke entomologi 2. Nanti aku jelasin juga mekanisme ininya, apa namanya, mekanisme operasinya. Tapi nggak tahu ya, ini boleh di-spill atau enggak. Nanti aku tanya dulu. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, jadi entomologi kedua, ini kita belajar teknik scraping yang kalian kemarin suruh bawa berbagai jenis hewan yang punya gejala klinis skabiosis. Oke, jadi apa sih teknik scraping itu? Sebenarnya scraping itu merupakan tes diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi tungau dan juga kondisi kulit lain dengan mengikis permukaan kulit menggunakan pisau bedah atau blade untuk menghasilkan sampel kulit dan rambut yang kemudian diamati di bawah mikroskop untuk menemukan parasit yang mungkin ada. Tujuannya untuk membantu diagnosis inflamasi kulit, infeksi jamur, atau mengidentifikasi parasit yang menginfeksi kulit, khususnya tungau. Jadi, alat dan bahan teknik scraping yang dibutuhkan, yang pertama sudah pasti scalpel dan blade untuk mengikis epidermis atau bagian kulit atau krusta dari si hewan tersebut yang kita curigai terkena skabies. Yang kedua ada objek gelas. Jadi objek gelas ini fungsinya untuk meletakkan sampel yang akan kita amati. Ada cover gelas juga, ada mineral oil. Mineral oil ini sebagai pelumas supaya ketika kita scraping si hewannya itu nggak kesakitan. Selain itu mineral oil itu juga melunakkan krusta. Jadi ketika kita scraping itu akan lebih mudah. Terus ada stiker label. Jadi untuk stiker label urutannya masih sama, cuman ditambahkan host di bawah spesies. Kita butuh pipet juga untuk mengambil cairan KOH 10% dan kita tentunya butuh KOH 10% yang fungsinya untuk melarutkan debris dan juga bahan-bahan yang tidak kita perlukan ketika mengamati serta untuk menipiskan lapisan kutikula dari tungau. Jadi ketika diamati itu terlihat lebih jelas. Terus ada balsam untuk merekatkan objek gelas dan cover gelas, mikroskop untuk mengamati spesies parasitnya, dan ada sampel hewan yang kita curigai dia terkena skabiosis dengan gejala-gejala seperti yang akan aku jelaskan selanjutnya. Nah, langkah kerja teknik scraping. Yang pertama, kita perlu siapkan hewannya juga yang terindikasi mengalami investasi tungau. Gejala klinisnya seperti apa? Yang pertama, itu mereka ada krusta atau keropeng di sekitar telinga, wajah, dan juga tengkuknya. Kemudian di daerah-daerah yang berlesi tadi itu terlihat ada eritrema atau kemerahan. Selain itu alopecia dan juga hiperkeratosis. Jadi terjadi penebalan kulit gitu. Bahkan sampai kadang-kadang tuh si kucing atau si anjingnya yang terkena skabiosis ini dia nggak bisa melek karena
terjadi hiperkeratosis di daerah matanya. Oke, yang kedua, kita teteskan sedikit mineral oil pada scalpel dan juga kulit hewannya, jadi supaya si krusta ini dia melunak. Dan ketika kita scraping, itu tidak terlalu sakit gitu. Bentar, baterai HP-ku mau habis. Baterai laptop. Oke, yang ketiga, kerok pada area yang terdapat lesi menggunakan blade hingga terjadi rembesan darah. Jadi scrapingnya harus benar-benar terjadi perembesan darah. Kenapa? Karena si tungau itu dia posisinya ada di bawah kulit. Jadi ada di lapisan stratum corneum yang bagian bawah. Ya kalau misalkan kita cuman ngambil bagian atasnya, itu yang kena cuman krusta-krustanya aja atau sisa-sisa kulit matinya aja. Jadi harus benar-benar terjadi perembasan darah supaya si tungaunya itu keangkat semua. Setelah itu, pindahkan hasil kerokan yang berada di tepi blade ke objek gelas dan diratakan. Kemudian ditambahkan larutan KUH 10%. Ditunggu hingga 5 menit sampai sel debris dan kotoran itu larut. Baru ditutup dengan objek gelas, ditutup dengan cover gelas, direkatkan tepiannya itu menggunakan Canada balsam atau cat kuku yang jernih. Setelah itu baru bisa kita identifikasi menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 sampai 400 kali. Labelingnya masih sama dari spesies, host, kemudian tanggal, tempat, dan juga nama kolektor. Oke, penerapan metode scraping. Biasanya scraping itu digunakan untuk diagnostik apa saja. Yang pertama itu skabies atau skabiosis, yang merupakan suatu penyakit kulit menular disebabkan oleh infestasi tungau. Penyebabnya ada dua, ada Sarcoptes scabiei dan Notoedres cati. Penyakit ini biasa menyerang hewan seperti kelinci, kucing, dan juga anjing. Jadi bisa dilihat tadi les yang udah aku jelaskan, ada krusta di daerah telinga, di daerah dahi, dan sekitar wajah, serta di bagian tengkuk. Bahkan kalau dia kronis, dia bisa menjalar sampai ke ekstremitas dan bagian tubuh lain. Oke, kita masuk ke gejala klinis yang perlu benar-benar teman-teman perhatikan. Jadi skabies itu biasanya ditandai dengan adanya pruritus atau rasa gatal. Jadi si hewannya tuh akan garuk-garuk di spot yang sama terus-menerus sampai luka biasanya. Selain itu ada hiperkeratosis, jadi terdapat penebalan kulit yang membentuk krusta, ada alopecia juga dan juga kekurusan karena hewannya sudah tidak nyaman, dia merasa kurang sehat, jadi dia males untuk makan, gitu kan. Terus terapinya dengan apa? Dengan pemberian antiparasit atau ivermectin secara subkutan, kemudian pemberian antihistamin, diphenhydramin HCl, dan mandi sampo lime sulfur 2%. Kenapa penggunaannya antiparasit itu subkutan gitu, Kak? Gimana sih cara kerjanya obat subkutan ini? Jadi ketika kita injeksikan obat atau antiparasit secara subkutan itu, obatnya itu akan menyebar dan masuk ke peredaran darah perifer. Nah, tungau atau kutu, ginjal, dan capla itu kan mereka menghisap darah dan juga cairan-cairan lain di pembuluh darahnya si hewan itu kan. Even itu ada di dalam kulit gitu. Nah, ketika mereka menghisap darah atau cairan-cairan tubuh itu yang sudah terkontaminasi dengan ivermectin, mereka juga otomatis kan makan ivermectinnya itu kan. Jadi mereka mati karena menghisap darah yang sudah tercampur dengan obat antiparasit. Jadi seperti itu. Dan apakah itu berbahaya buat si kucingnya selama tidak terjilat atau selama dia tidak termakan secara oral gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena juga sudah disesuaikan dosisnya dan disesuaikan dengan spesiesnya. Gitu. Dan obat antiparasit ini spesifik membunuh si parasitnya. Gitu. Terus kita next dulu ke Scaly-Legs. Scaly-Leg ini seperti yang aku jelaskan di pertemuan kedua, jadi kalian bawa ayam yang kakinya itu bersisik dan sisiknya tuh mencuat-mencuat sampai kakinya atau cekernya itu kelihatan lebih gede gitu. Itu ada indikasi dia terkena Scaly-Legs.
Jadi sekali lagi itu merupakan kondisi abnormal yang seringkali terjadi pada unggas seperti ayam, kalkun, kemudian merpati, dan kondisi ini mengakibatkan peradangan proliferatif dan membentuk keropeng serta sisik. Jadi biasanya yang terkena itu ayam usia tua yang sudah afkir dan dia yang hygiene-nya kurang. Gejala klinisnya yang pertama ada dermatitis, jadi peradangan pada lapisan dermis kulit. Kemudian ada hiperkeratosis juga, penebalan kulit pada sisi kaki, dan sisi kakinya tuh tampak mencuat. Terapinya dengan pemberian kerosin dan neem oil secara topikal, kemudian herbal bisa menggunakan tea tree oil juga, dan pemberian fenol 5% secara topikal. Oke, lanjut. Ini ada demodekosis. Jadi demodekosis itu salah satu jenis penyakit kulit pada mamalia. Banyaknya menyerang anjing, dikenal sebagai red mange atau folikular mange, akarus mange. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh tungau Demodex sp. Masih ingat sih tungau Demodex sp yang bentukannya seperti wortel? Oke, gejala klinisnya dia menyebabkan alopecia, eritrema, hiperkeratosis, erosi, dan produksi minyak berlebih. Kenapa kok bisa menyebabkan produksi minyak berlebih? Karena si Demodex ini dia predileksinya atau tempat hidupnya itu di kelenjar minyak, di folikel rambut dan kelenjar sebasea rambut gitu. Jadi dia makannya sebum-sebum kulit gitu. Nah, ketika dia sudah menginfeksi, produksi minyak dan produksi sebum itu akan abnormal, akan tidak terjadi keseimbangan. Jadi produksinya berlebih, kemudian menyebabkan bau yang khas dan kulitnya itu nampak seperti mengkilau berminyak gitu. Terapinya dengan pemberian antiparasit, ivermectin 1 kali seminggu secara suputan. Pemberian antiparasit lain bisa Amitrax yang digunakan untuk larutan mandi, dan pemberian antihistamin untuk mengurangi pruritus atau gatal-gatalnya, serta pemberian antibakterial untuk mencegah adanya infeksi sekunder. Oke, ini review spesies kita cepet aja. Ada Psoroptes sp. Oh, ini cepetnya membedakan Psoroptes sp, Notoedres, kemudian Otodectes, dan apa lagi satu? Sarcoptes. Jadi, Psoroptes itu dia sama kayak Otodectes. Bedanya apa? Bedanya cuman ada di apodemnya aja. Apodem Psoroptes, dia apodem kaki pertama dan kedua itu tidak bersatu. Jadi kalau kalian lihat ada gambar, itu lihat dulu dia apodemnya seperti apa. Apakah apodemnya bersatu? Kalau enggak berarti sudah fix Psoroptes. Kalau apodemnya bersatu antara kaki 1 dan kaki 2, itu sudah pasti Otodectes cynotis. Itu cara cepatnya seperti itu. Terus yang kedua, yang mirip itu antara Sarcoptes cabiei dan Notoedres cati. Ini mirip sekali karena dia sama-sama punya Y, apodemnya, apodem kaki pertama itu membentuk Y, terus kakinya ke kaki-kaki ininya juga sama-sama kecil, membedakannya itu cuma dari anusnya aja. Kalau Sarcoptes cabiei, anusnya itu ada di ventral. Jadi ada di bagian perut ini, perut bagian bawah atau di kaudalnya ini. Dia punya anus. Tapi kalau Notoedres cati, anusnya itu ada di bagian dorsal. Jadi kalau kalian melihat bentukan tungau, itu diidentifikasi dulu. Itu bagian ventral atau bagian dorsal. Kalau bagian dorsal, itu dilihat dia apakah ada anus atau tidak. Kalau di bagian dorsal dia ada anus, berarti dia Notoedres. Kalau di bagian dorsal tidak ada anus, berarti dia Sarcoptes cabiei. Gitu pula kalau misalkan yang dilihat bagian ventral. Kalau yang dilihat bagian ventral, coba lihat dulu apodemnya. Apakah apodem kakinya itu bentuk Y atau tidak bentuk Y? Kalau apodemnya itu bentuk Y, kita lanjut ke lihat anusnya.
Kalau ada anus di bagian ventral, itu berarti Sarcoptes cabiai. Tapi kalau tidak ada anus di bagian ventral, berarti dia notoedres hati. Tuh, paham? Kalau misalkan belum paham, mending ngomong sekarang. Kayak tanya sekarang. Kalau sudah paham, kita lanjut ke membedakan dia jantan atau betina. Sebenarnya akan lebih safe kalau kalian menghafalkan perbedaan jantan dan betina itu dari kakinya. Dia punya berapa leg sucker, dia kakinya yang panjang atau yang pendek itu yang mana. Tapi kalau aku pribadi, aku akan dengan kesadaran penuh membedakan mereka dengan cara yang mudah, yaitu melihat bentukan kopulatory sucker-nya. Jadi jantan mereka itu punya kopulatory sucker. Tapi ini khusus untuk 4 spesies itu aja ya. Sama Dubininia, jadi 5 spesies. Otodectes, Sarcoptes, Psoroptes, Notoedres, sama Dubininia. Membedakan dia jantan dan betina itu dari kopulatory sucker-nya. Kalau dia jantan, dia punya kopulatory sucker di ventralnya. Jadi bentukannya kayak mata bulat gini. Tapi kalau dia betina, dia nggak punya kopulatory sucker. Dia cuma punya anus aja seperti ini. Gitu. Gimana? Nah, seperti ini. Ini jantan karena dia punya kopulatory sucker. Ini betina, dia nggak punya kopulatory sucker dan cuma punya anus aja. Gitu. Cara mudahnya seperti itu, tapi akan lebih aman kalau kalian menghafalkan semuanya, kaki-kakinya. Jadi ya udahlah ya, jangan terlalu dipikir. Yang penting kalian bisa jawab uprak dulu. Oke, kita next. Ini Dubininia, dia apodemnya Y juga, lihat. Tapi dia tubuhnya panjang dan tidak membulat seperti 4 spesies yang tadi aku jelaskan. Jadi mudah diidentifikasi. Kalau Ctenocephalides mutans, dia juga mudah diidentifikasi karena dia bentukannya bulat, kakinya kecil-kecil semua, kaki 1, 2, dan 3, 4. Kemudian ini juga N, bentukan apodemnya. Jadi tidak bentuk Y atau tidak berbentuk seperti punya Psoroptes dan Otodectes. Next, Demodex dia yang paling mudah diidentifikasi karena dia bentukannya paling beda seperti wortel dan memanjang gitu aja. Oke, ini yang tadi aku jelaskan kaki jantan betina antara Sarcoptes, Cnemidocoptes, Sauroptes, dan Otodectes. Tapi mudahnya kalian cuman tinggal lihat sakernya aja, genital sakernya. Oke, oh ini udah post test. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau aku kecepatan, minta maaf ya. Keburu maghrib soalnya. Tapi kalau kalian minta ulang nggak apa-apa kok. Gimana? Sudah aman? Oh iya Kak, izin tanya, kalau yang besok itu apakah Hmm. juga ditunjukkan gambarnya atau cuma hanya lisan kata-kata gitu aja pertanyaannya? Aduh, boleh ya tanyanya gitu. Kalian pelajari Apa aja apa membedakan. apa belajar juga gambarnya juga Kak? Ya, belajar aja. Seenggaknya kalian bisa membedakan aja gitu. Spesies-spesies yang kalian temuin aja deh. Aku juga nggak, aku juga nggak bisa jawab itu bakal keluar atau enggak. Aku nggak bisa memastikan juga soal-soal yang keluar tuh apa aja. Jadi kalian pelajari aja spesies-spesies yang kalian tulis di laprak gitu. Karena memang yang banyak itu dan yang akan kita review juga itu kan. Jadi nggak usah yang susah-susah dan nggak usah terlalu keras lah belajar spesies-spesies itu. Yang penting kalian pelajari aja cara diagnosisnya, terus gejala klinis, pengobatannya itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ke entomologi 3 ya. Gimana? Menjawab nggak ya, Prayudo? Oke Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke entomologi 3. Oke, jadi di entomologi 3 ini kita belajar soal teknik mounting.
Seperti yang kalian lakukan waktu minggu ketiga, kalian mengumpulkan kutu, caplak, dan juga tinjal, kemudian sama kita direbus dan kita lakukan praktikum untuk dehidrasi dan lain sebagainya. Jadi teknik mounting itu teknik pengawetan basah dengan cairan pengawet yang lebih ditujukan untuk spesimen slide atau awetan kaca. Nah, pembuatan preparat ini itu bisa secara permanen, jadi tanpa dan juga dengan pewarnaan atau semi permanen. Tujuannya pengawetan serangga yang berukuran relatif kecil dan lunak, serta mempunyai kutikula yang tidak terlalu tebal. Contohnya kutu, pinjal, caplak, dan sebagainya. Alat dan bahan yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan teknik mounting, yang pertama adalah Petri dish. Tujuannya dia sebagai wadah untuk cairan kimia yang kita gunakan sebagai cairan dehidrasi. Selain itu, cairan yang digunakan untuk menipiskan kutikula dan lain sebagainya. Kemudian ada objek glass, jadi meletakkan spesimen yang sudah kita lakukan proses mounting tersebut untuk selanjutnya kita amati di mikroskop. Cover glass ini pasangannya objek glass, jadi tujuannya untuk melindungi si spesimen itu dan menutup objek glass. Lanjut pinset itu untuk mengambil si serangganya, baik itu kutu, pinjal, ataupun caplak. Mikroskop untuk mengidentifikasi dan stiker label. Untuk labeling, urutannya masih sama, spesies, host, kemudian tanggal, tempat, dan kolektor. Lanjut ada ether atau chloroform untuk membunuh si serangga. Ada KOH 10%, ini untuk menipiskan atau mengikis si kutikula dari si serangga itu. Terus kan ada balsam merekatkan objek glass dan cover glass. Alkohol bertingkat 30%, 50%, 70%, 95%, dan 96%. Tujuannya untuk hidrasi, untuk dehidrasi. Ya. Jadi dia fungsinya untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh si organisme hidup itu secara perlahan. Lanjut ada silol. Silol ini fungsinya untuk fiksasi, jadi untuk mengawetkan si serangga tersebut supaya tidak terjadi kehilangan cairan lagi setelah tadi didehidrasi. Ada asid fusin. Aduh, betul jadi. Nah, asid fusin ini fungsinya untuk mewarnai si spesimennya tadi. Kalau kita melakukan koleksi dengan pewarnaan. Next ke langkah kerja teknik mounting. Jadi teknik mounting tanpa pewarnaan itu dapat dilakukan dengan yang pertama. Kutu itu dimatikan dengan ether atau chloroform dengan menggunakan uapnya tadi, atau bisa juga dengan ditaruh secara langsung gitu ke serangganya, dikontakkan secara langsung. Selanjutnya, ambil serangga yang sudah mati dan dimasukkan ke tabung berisi KOH 10%. Habis itu dipanaskan. Jadi di step kedua itu ada dua cara. Cara yang lama dan cara yang lebih mudah. Kalau cara yang lama itu kita rendam si serangga itu dengan KOH 10% selama 1-10 jam. Bisa juga dengan cara yang lebih cepat atau lebih singkat dengan merebus si serangga itu dalam cairan KOH 10% selama 30 menit. Jadi bedanya cuma direndam, yang satu direndam dan yang satu direbus. Nah, cara merebusnya itu seperti ketika kalian melelehkan coklat. Melelehkan coklat untuk es goreng itu. Jadi ada wadah, satu wadah besar itu isinya air panas dan di atasnya itu kita taruh si parasit yang direndam KOH itu. Jadi perebusannya itu tidak secara langsung KOH dan parasit itu bertemu dengan api. Gitu. Ya konsepnya sama kayak melelehkan coklat gitulah. Kan nggak langsung dilelehkan di bawah api kan. Jadi pakai perantara air mendidih dulu. Oke. Terus yang ketiga, masukkan pada alkohol bertingkat untuk dehidrasi. Jadi dari 30%, 50%, 70%, 95%, dan 96% selama 3-5 menit saja. Tujuannya untuk mengeluarkan cairan
dalam tubuh si serangga itu. Kenapa kok harus dikeluarkan, Kak? Supaya nanti ketika kita sudah koleksi, si serangganya itu akan lebih tahan lama dan tidak terjadi pembusukan. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa kok harus bertingkat? Kenapa kok nggak langsung 95% yang langsung apa tuh namanya? Yang langsung tinggi gitu, yang konsentrasinya semakin tinggi. Jadi kan kita tahu kan 30%, 50%, 70% itu adalah konsentrasi alkoholnya dalam air. Jadi kalau 30% itu dia artinya 30% alkohol, 96% ditambah 70% aqueous atau air gitu kan. Jadi semakin tinggi persentase, konsentrasinya itu semakin tinggi. Masih ingat di fisiologi, cairan itu kan akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, kalau misalkan kita langsung taruh di alkohol yang konsentrasinya tinggi, cairan itu akan bergerak terlalu cepat. Jadi dia akan berpindah terlalu cepat dari tubuh si parasitnya itu. Dikhawatirkan akan terjadi shock hipovolemik. Jadi cairan itu karena keluar terlalu cepat tanpa adanya adaptasi dari si badan tungau ini atau badan kutu dan pinjal ini, si kutunya ini bakalan mengecil atau mengkerut gitu. Dan itu koleksinya jadi jelek dan kita nggak bisa identifikasi lagi. Seperti itu. Jadi intinya kenapa kok nggak di larutan paling tinggi, nanti kutunya mengkerut karena cairannya terlalu cepat tanpa adaptasi. Terus setelah di alkohol bertingkat selama 3-5 menit, baru kita bisa masukkan di mixura atau larutan campuran antara alkohol dan silol 1:1 selama 5 menit. Kenapa kok alkoholnya dicampur silol? Nah, karena sebelumnya kita sudah meletakkan dia di alkohol bertingkat. Jadi untuk adaptasi gitu sebelum akhirnya masuk secara keseluruhan di silol. Setelah di cairan campuran, baru kita masukkan ke dalam silol. Waktunya sama, 5 menit juga. Setelah itu, kita letakkan si serangga itu pada objek gelas dan ditutup dengan cover gelas. Tapi sebelumnya harus direkatkan dulu dengan kanada balsa. Lanjut, kita identifikasi menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali sampai 100 kali untuk tahu dia spesiesnya apa. Baru kita labeling dengan spesies, host, tanggal, lokasi, dan juga nama kolektor. Nah, ini kalau dengan pewarnaan, masih sama, serangganya kita bunuh dulu dengan ether dan kloroform. Habis itu, serangga yang udah mati ini dimasukkan dalam KOH 10% selama 1-10 jam. Atau biar lebih cepat, kita rebus aja di KOH 10% selama 30 menit. Sampai dia transparan. Baru bisa dicuci dengan Aquades 2 kali. Jadi nyucinya harus 2 kali supaya benar-benar bersih. Baru direndam dalam alkohol 95% selama 10 menit. Habis itu, setelah direndam ke dalam alkohol, kita masukkan ke dalam asid fusin 10% selama 30 menit. Rendam dengan alkohol 95% selama 2 menit. Rendam dalam alkohol 95% plus silol selama 5 menit. Dan terakhir rendam dalam silol selama 5 menit. Masih ada lanjutannya, setelah direndam dengan silol, serangga itu bisa didehidrasi. Serangga yang sudah didehidrasi itu diambil dan diletakkan pada objek gelas. Kemudian dilihat di bawah mikroskop. Jika kurang baik, maka posisinya diperbaiki dulu, baru ditutup dengan cover gelas. Lalu lakukan identifikasi. Oke. Ini skemanya, jadi kalau misalkan tanpa pewarnaan dari KUH 10% yang tadi direbus atau direndam itu sampai kutikulanya menipis, baru kita dehidrasi. Nah, ini proses dehidrasi, baru proses fiksasi. Dengan alkohol 30%, 50%, 70%, 95%, dan 96%. Baru kita fiksasi dengan alkohol dan silol untuk adaptasi dulu, baru dengan silol. Terus kita masukkan ke objek dan cover gelas, kita amati. Kalau dengan pewarnaan, kita gunakan
step yang sama di awal kita rebus atau rendam dengan KOH 10% sampai kutikulanya menipis. Baru kita cuci dengan Aquades 2 kali. Setelah itu kita dehidrasi dengan alkohol 95%. Setelah itu direndam dalam asid fusin untuk mewarnai si serangga dan kita dehidrasi lagi dengan alkohol 95%. Lakukan fiksasi dengan alkohol dan silol untuk adaptasi, lalu silol untuk finishing, untuk fiksasi yang terakhir. Next, hasil teknik mounting. Nah, ini contoh seperti yang sudah kalian lakukan di minggu terakhir. Review spesies ini masih sama ya, yang sering kalian temui di di unggas, kemudian di mamalia, anjing dan kucing, kemudian di manusia. Itu kalian ingat lagi, kalian kemarin dapatnya apa, pelajari yang itu aja. Virus pubis pastinya nggak keluar karena dia nggak kita temukan juga. Oke. Ini bangsa Pulisidae juga. Kita kemarin cuma dapat Ctenocephalides felis dan juga Ctenocephalides canis. Membedakannya dari Bristol, kalau misalkan di antara dua rambut panjang ini cuma ada satu rambut pendek, itu artinya dia Ctenocephalides felis. Kalau misalkan ada dua rambut pendek, seperti ini satu, ini dua, di antara dua rambut panjang, itu berarti dia Ctenocephalides canis. Bisa juga dari kepala, kalau dia C membulat gini dia canis, kalau dia landai atau memanjang dia felis. Nah, ini spesies caplak yang ada di unggas, kemudian di sapi juga. Kalau membedakan caplak itu pertama lihat dari kepalanya dia. Dia kepalanya bentukannya heksagonal atau bentukannya rektagonal. Kalau dia segi 6, yaitu spesiesnya antara Rhipicephalus, Boophilus, dan Dermacentor. Cuman 3 itu aja. Kalau setelah kalian lihat nih, oh ini bentukannya heksagonal, 6. Move ke bagian festun. Kalau dia ada festun, dia berarti si Rhipicephalus. Kalau dia nggak ada festun, dia Boophilus. Dermacentor juga ada festun, tapi bedanya dengan Rhipicephalus, si Dermacentor itu di bagian dorsalnya dia punya corak yang khas. Gitu. Nah, ini Boophilus. Nah, kalau kalian tadi lihat, oh ini kepalanya dia bukan heksagonal, tapi dia rektangular. Rektangular seperti ini, berarti dia antara Ixodes atau Aponoma. Tapi kalau Aponoma kan sudah jelas kan, dia kayak bentukannya membulat, gitu. Tidak ada, apa nih, ada festun tapi abdomennya tuh membulat gitu. Selain itu, bagian mood partnya juga dia memanjang. Jadi kalau misalkan rektangular ya pilihannya cuma Ixodes aja. Gitu. Gimana? Sudah paham? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tebak-tebakan? Kak, saya izin bertanya. Jadi kan untuk Dermacentor Iya. sendiri itu di PPT tutorial entomologi 3 itu kan tidak ada. Nah, itu apakah tetap ada kemungkinan dia ada gitu? Maksudnya kayak Oh, keluar gitu masuk ya? materi, ya keluar. Enggak sih, karena dia juga enggak kita temukan kan waktu praktikum kemarin. Jadi kemungkinan enggak keluar. Oh iya Kak, Gitu. mau Jadi tanya kalau lagi. misalkan membedakan, oh ya, gimana? Ya Kak, maaf. Mau tanya lagi untuk yang langkah-langkah itu untuk larutan KOH yang didiamkan selama 1 sampai 10 jam atau direndam air selama atau direndam di Direbus. air mendidih itu, oh ya direbus, Heeh. itu maksudnya KOH-nya yang direbus atau KOH-nya ditaruh di wadah. Nah, wadahnya ini ditaruh di air mendidih gitu. Ya benar, KUH-nya ditaruh di wadah, di apa, gelas
apa sih namanya itu? Tabung reaksi itu. Jadi KUH-nya dimasukkan di tabung reaksi sama parasitnya, dan tabung reaksi ini yang direbus gitu. Jadi bukan KUH-nya langsung direbus di atas api menyala itu enggak. Jadi si KUH ini direbus di dalam air mendidih. Gitu. Oh Oke, iya Kak, siap. yang lain gimana? Terima kasih Kak. Iya. Oh ya, aku bacain ini aja ya, sistematika upraknya sekarang aja. Nanti aku keburu lupa. Jadi nanti upraknya itu akan ada di kelas. Terus kalian cuman mengerjakan 3 soal aja yang masing-masing soalnya itu 20 menit. Jadi totalnya ada 60 menit. Selain itu, materinya itu cuman terkait sama praktikum dan kemungkinan spesies yang keluar itu dikit. Kecuali kayak spesies yang kalian temukan benar-benar yang banyak kalian temukan di praktikum itu pelajari aja. Kemudian kalian juga harus paham, jadi kalau bisa sudah di luar kepala terkait dengan gejala penyakit, kayak skabiosis, pneumodekosis, dan lain sebagainya itu. Terus cara koleksi sampel dengan pengawetan kering dan basah, sama cara pemeriksaan. Jadi cara pemeriksaan pneumodekosis seperti apa, skabiosis seperti apa, Scalilac seperti apa, terus penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan parasit yang kita pelajari itu seperti apa. Gitu. Udah sih, itu aja. Terus, ya udah. Jadi nanti kalau kalian masih nggak paham soal ujian praktikumnya atau soal materinya, kalian langsung chat aku aja. Bisa lewat grup atau lewat private chat. Tapi aku kadang kelewat kalau private chat, jadi lebih baik di grup aja. Kita bisa lanjut ke tebak-tebakan. Bisa, Kita Kak. tebak-tebakannya satu-satu aja lah ya. Kayak biar seru gitu. Aku panggilin satu-satu nanti. Oke. Oke, soal pertama coba Gracie. Halo Gracie. Coba Iya, dijawab Kak. dong, Grace. Ya, Eh, ini coba jelaskan 2 metode pengawetan serangga. yang pertama itu yang kering. Yang kering itu awalnya kita bunuh dulu serangganya itu pakai ether atau kloroform, boleh untuk kayak dioleskan aja ke atas serangganya. Lalu setelah itu kita akan melakukan Kak, ini serangganya maksudnya serangga yang diptera atau yang Oke, jadi kalau soalnya kayak gini, jelaskan 2 metode pengawetan, kalian cuma jelaskan aja. Ada 2 metode pengawetan kan, kering dan basah. Nah, kering itu metodenya pengawetan apa, dan basah itu pengawetan apa. Gitu. Jadi nggak perlu oh, dijelaskan langkah-langkahnya juga nggak apa-apa. oke, oke. Yang kering itu ada pining. Kalau misalnya yang basah itu ada untuk yang di dalam cairan, terus ada teknik mounting sama eh, teknik teknik mounting. Ya, teknik mounting Sama aja, Kak. Kalau yang ada. kalau yang kedua itu yang scraping itu masuknya kering atau basah ya, Kak, harusnya? Itu masuknya ke basah. Oh, Jadi dia sama kayak mounting. Nah, dia oke. pakai cairan KUHK. Oke, oke. Oke, Makasih, Kak. thank you, Oh, berarti Gracie. nggak usah jelasin kayak langkah-langkahnya gitu ya, Kak, kalau gini. Nggak usah. Kalau mau jelasin aja metode itu seperti apa, kayak definisinya atau penggunaannya untuk apa, kayak gitu. Untuk diagnosis penyakit seperti apa. Gitu. Jadi nggak Oh, usah oke. langkah. Makasih, Kak. Oke, ya. Next, sebutkan alat pengumpul atau koleksi arthropoda. Prayudo.
Boleh. Untuk yang pertama itu ada light trap, Oke. Terus? kemudian ada bahan repellent, Ya. terus sama insektisida, Sama. Apa lagi? diping bukan ya Kak? Bukan. Kalau buat ngumpulin Airtex, arthropoda, Airtex, Airtex, itu bukan. untuk mencegah ada arthropoda. Jadi kalau ngumpulin arthropoda untuk koleksi spesimen itu benar yang tadi kamu bilang, like trap, kemudian bisa juga pakai jaring atau lem anti serangga. Ah, oke. Oke, terima kasih Yudo. Terima kasih Kak. Oke, next ke... Nah, ini lanjut aja. WK, Jian WK. Halo? Halo, iya Kak. Jadi Ini ini nyamuk apa? Aedes aegypti. Hostnya? Hostnya mamalia sama unggas. Predileksinya di mana? Predileksinya di kulit. Terus kepentingannya Kepentingannya? dia vektor DBD sama vektor Wuchereria Wuchereria. bancrofti bukan ya? Ya, terus kontrolnya? Terus kontrolnya spraying, dipping, fogging. Enggak, Oke. spraying, fogging sama light trap. Oke. Wah, next ke Siti Dwi Aisyah atau Ais. Ini apa Ais? Itu Culicoides sp. Hostnya itu ada mamalia unggas, predileksinya di kulit, terus kepentingannya itu leukoksidozoonosis. Untuk kontrolnya itu bahan repelen, insektisida sama light trap. Habitat enggak pakai. Nggak usah. Noval. Ini apa Noval jawabannya? Sebutkan lalat yang kepentingannya sebagai vektor penyakit surah. Ya, terus? Dia masih tergolong nyamuk kalau berdasarkan morfologi. Jadi lalat Diptera aja yang dijelasin sama Tabanus. Selain itu ada lagi? Selain Tabanus? Ya, bagus. Oke, ada lagi? Oke, Wak. Kalian lihat lagi di PPT selama dia biasanya penyakit surah itu dia disebarkan oleh parasit atau lalat yang menghisap darah. Jadi benar tadi ada tabanus, kemudian ada stomoksis, terus hematobia irritans juga. Wah, lalat-lalat yang menghisap darah dia itu bisa menjadi transmisi penyakit surah. Gitu. Oke, good. Terima kasih, Naval. Kita lanjut ke Rizky. Eka Rizky Abelia. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari alat dan bahan teknik ini. Ya Kak, jadi untuk teknik pinning sendiri, yang pertama itu untuk alatnya dulu. Jadi yang dibutuhkan untuk pinning ada insect pin. Insect pin itu gunanya untuk menusuk si serangga itu sendiri. Lalu ada styrofoam. Styrofoam sendiri itu untuk melekatkan si serangganya yang udah ditusuk pakai insect pin. Terus ada loop juga. Loop itu untuk identifikasi.
Terus ada pinning block, Oke, tapi pinning block ini opsional, boleh ada, boleh enggak. Lalu ada oke. kertas segitiga itu alat atau bahan Kak? Mohon maaf. Itu maksudnya alat. Alat, ya. Sama kertas segitiga untuk serangga yang kecil. Lalu untuk bahannya sendiri dia ada ether atau kloroform yang fungsinya itu untuk membunuh si serangga sebelum di pining. Lalu ada Kanada Ya. balsam yang digunakan untuk merekatkan serangga kecil ke kertas segitiga. Oke, bagus. Thank you ya. Lanjut ke Jesselyn. Jadi, Jesselyn sebutkan macam-macamnya sis berdasar katanya. Klasifikasinya sebenarnya. Klasifikasi Itu yang alat primer, sis. sekunder, tersier itu bukan, Mbak? Bukan. Iya, benar. Oke. Jadi yang pertama tuh ada lalat primer. Ini yang pertama kali meletakkan telurnya itu ke karkas. Contohnya kayak Chrysomia beziana. Terus yang kedua tuh ada lalat sekunder. Jadi itu setelahnya lalat primer, dia datang untuk nambah pembusukannya si hewan hidupnya itu atau di lukanya dia. Contohnya Mm-mm. kayak sarkofaga. Terus yang terakhir Ya, itu lalat terus. tersier. Itu yang untuk Mm. melanjutkan pembusukannya yang tadi sekunder, contohnya yang kayak Musca domestica. Oke, bagus. Thank you, Jesselyn. Lanjut ke Rahma Aulia. Ini spesies apa? Hipoboska bukan Kak? Apakah Hipoboska? Bukan. Yang mirip sama Hipoboska apa? Pseudolincia berarti. Iya, benar. Ini Pseudolincia. Kenapa Pseudolincia? Karena bagian toraks sama abdomennya kayak kurang lebih sama, terus lengannya berotot, terus mouth partnya kayak tajam gitu. Oke, bagus. Benar. Kalau gitu, bawahnya apa? Host predileksi, kepentingan, dan kontrolnya? Hostnya itu merpati, terus predileksinya di kulit, terus kepentingannya itu vektor Hemoproteus columbae, terus kontrolnya trap, ivermectin, sama Gusanex. Oke, bagus. Let's go. Lanjut ke... ini sudah mau maghrib ya, guys. Jadi kalian mending kita lanjutin sampai beres. Atau nanti aku kirim aja. Terus kalau kalian nggak bisa jawab, baru tanya ke aku. Mending mana? Dikirim Kak. Iya Kak, Oke, iya Kak. yang Coba lain aja. gimana? Dikirim aja. Boleh, Kak. Setuju Kak. Oke, ini aku kirim aja. Yang penting kalian sudah paham ya, terus sudah tahu kira-kira soalnya seperti apa. Nanti cuman ada 3 soal kok guys. 3 soal itu masing-masing 20 menit. Jadi maksimalkan waktunya. Kalau kalian bisa nulis apapun, sebanyak-banyaknya tulis aja. Yang penting benar gitu ya, dan ada kata kuncinya sesuai dengan yang kalian pelajari di Laprak dan juga di PPT selama kita tutor itu. Dilihat-lihat lagi lapraknya yang salah kemarin apa, dibenerin lagi, terus dibaca-baca lagi. Yang penting tuh penyakit itu, terus cara koleksi spesimennya tuh seperti apa, langkah-langkahnya, alat dan bahan yang dibutuhkan apa, kemudian kontrol parasitnya bagaimana, penanganan dan pengobatan, serta cara diagnosisnya seperti apa. Itu sih kurang lebih dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Setelah ini aku kirim aja PPT-nya. Gimana Masih belum. teman-teman? Belum Masih ada Kak. Makasih Oke, Kak. tapi beneran ya kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Aku tunggu sampai jam 10, enggak, jam 11 deh.
Aku masih mau jawab sampai jam 11 malam, karena kalau jam 12 malam sampai besok aku udah nggak mau jawab. Jadi kalau kalian ada yang masih dibingungin soal materi, soal uprak, atau apapun itu, tanya aja. Oke? Makasih ya teman-teman sudah mau join ke review aku pada sore hari ini. Terima kasih juga tadi dari kelompok lain yang udah mau ikut ke review aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu kalian nanti ketika uprak gitu. Jadi sebelum kita menutup eh, review pada sore hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diselesaikan di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman sudah mau join. Dadah.